Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai teleponi dan seluler, yaitu di sini teleponi itu sistem komunikasi dua arah ya. Dia bisa mengirim dan menerima berupa suara dari satu tempat lain melalui media transmisi tertentu. Ya, jadi bisa kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Awalnya teleponi sinyal analog untuk merepresentasikan suara manusia. Tapi seiring perkembangan teknologi, sistem teleponi modern banyak yang beralih ke komunikasi digital di mana suara dirubah menjadi data binar bitstream sebelum dikirimkan. Ya. Nah, ini teleponi zaman dulu ya. Nah, di sini bagian dasar sistem teleponi ya. Ada terminal alat komunikasi ya. Jadi handset telepon, smartphone, softphone ya. Fungsi mengubah suara menjadi sinyal listrik, data digital, dan sebaliknya. Terus ada media transmisi yaitu bisa kabel ya, jadi untuk jalurnya ya. Kabel tembaga atau PSTN, serat optik ya, karena serat optik itu bisa banyak data ya, bandwidthnya lebih lebar ya. Jadi misalnya kalau kabel tembaga itu satu, nah kalau misalnya serat optik itu bisa ribuan itu ya, ribuan saluran gitu ya. Terus gelombang radio ya, gelombang radio untuk seluler dan VoIP nirkabel. Jadi gelombang radio itu tanpa kabel ya. Terus ada central switching center ya. Jadi sentral itu biasanya ada di kantor telepon ya. Jadi dia yang membantu menyampaikan komunikasi ya. Terus ada PSTN ya, Center Office PBX ya, Central Office ya, Plan System Telepon Network ya singkatannya. Jadi sentral itu ya ada PSTN. Terus kalau seluler ada MSC, Mobile Switching Center, terus ada BSC, Base Station Controller, terus ada lagi BTS ya. Nah, nanti kita itu ya yang mengenai seluler. Terus ada VoIP itu voice over IP. Jadi dia suara tapi lewat internet. Terus ada SIP server, ada sub switch ya. Terus protokol komunikasi ada SS7 signaling system nomor 7, jaringan tradisional, terus ada SIP session initiation protocol, terus ada RTP, RTCP untuk streaming ya. Nah, di sini ada jenis-jenis teleponi ya. Ada telepon tetap atau PSTN ya, zaman dulu yang pakai kabel itu ya. Menggunakan kabel dan sentral telepon tradisional masih digunakan untuk layanan darurat dan bisnis ya. Jadi kalau sekarang manusia-manusia biasa ya seperti kita masyarakat menggunakan handphone ya. Tapi kalau di kantor-kantor gitu ya, atau di layanan-layanan misalnya darurat atau di kampus apa ya, pasti punya telepon ya, karena lebih dipercaya ya. Karena dia kan sifatnya fix atau tetap ada di situ, nggak pindah-pindah. Terus ada VoIP over IP. Suara dikirim dalam bentuk paket data melalui internet. Contohnya Skype ya, mungkin kalian pernah tahu ada aplikasi, terus Google Voice, Zoom, Cisco Call Manager ya, WhatsApp juga bisa jadi ya. Terus Private Branch Exchange atau PBX, sistem telepon internal perusahaan yang terhubung ke jaringan luar. Versi modern disebut IP PBX ya, mungkin kalian di kantor ada ya, jadi telepon itu dari luar terus di dalam kantor itu terus bisa ke extension itu ya. Terus ada seluler atau mobile teleponi menggunakan BTS dan frekuensi radio ya. Jadi itu BTS itu kayak menara-menara itu ya. Jadi dia yang menghubungkan kalian dengan telepon dengan handphone lain atau telepon lain ya. Termasuk GSM ya, GSM itu yang sekarang kita pakai, CDMA, LTE atau 5G ya. Jadi ada perkembangan ya generasi handphone mulai dari analog
hingga digital hingga sekarang mungkin menjelang 5G ya. Terus wireless telephony atau cordless. Jadi di sini telepon rumah tapi tanpa kabel yang hanya menghubungkan handset ke base station lokal. Ya mungkin kalian pernah dilihat ya di rumah ada kayak telepon rumah tapi bisa dibawa-bawa gitu ya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan utama teleponi analog versus digital. Aspek format sinyal, gelombang kontinu atau analog, ya kalau telepon analog. Kalau telepon digital misalnya data biner atau digital. Media transmisi, kalau telepon analog itu ya kabel tembaga. Kalau telepon digital karena dia membutuhkan bandwidth yang lebih banyak, maka dia membutuhkan serat optik atau jaringan IP atau internet protokol ya, karena kan internet itu membutuhkan yang banyak ya itunya bandwidthnya. Terus kualitas suara, kalau analog rentan terhadap gangguan dan noise, jadi mudah banget terganggu ya. Kalau telepon digital lebih tahan gangguan, bisa dikompresi ya. Keandalan baik dalam kondisi darurat, kalau telepon analog masih bekerja saat mati listrik. Nah, kalau telepon digital bergantung pada listrik dan jaringan, makanya dia itu suka pakai baterai ya di BTS itu ya supaya nggak mati. Yang ibu rasa tuh Tri tuh dia punya baterai, jadi kalau pas PLN mati dia tetap nyala. Contohnya kalau telepon analog tuh telepon rumah kabel lama. Kalau telepon digital itu misalnya VoIP, telepon seluler, terus IP phone ya. Kalau digital itu ya mungkin kalian pernah dengar VoIP itu yang tadi ibu jelasin. Ya, nah ini kalau ini namanya cara kerja teleponnya. Jadi ini namanya speaker ya, kalian pernah lihat. Terus ini touchtone, keypad, dan frekuensi generator. Jadi di setiap angka ini ada frekuensinya ya. Jadi kalau kalian mencet nomor itu frekuensinya tertentu ya. Ini mikrofon, ini speaker, jadi ini buat mendengar, ini buat berbicara. Terus ini duplex coil ya, hook switch ya. Terus ini ringer ya, jadi ada suaranya. Terus ini wall jack, ini ada op hook, close circuit, terus DC current dial tone, local tube, terus telepon switch ini terhubung ke telepon lainnya, nanti diterangkan ya. Jadi ini bagian-bagiannya dari telepon ya. Nah, di sini ada cara kerja teleponi secara umum. Pengguna berbicara ke mikrofon, suara diubah menjadi sinyal listrik ya. Sinyal diproses oleh perangkat terminal. Jika analog langsung dikirim via kabel, jika digital diubah menjadi data digital, ADC dikompresi dikodekan. Terus 3, sinyal dikirim melalui media transmisi ya. Jadi media penghubungnya itu ya bisa kabel ya, bisa yang lain ya. Melalui kabel itu misalnya PSTN ya. Terus kalau gelombang radio seluler ya kan dia tanpa kabel. Di titik tujuan sinyal diterjemahkan menjadi suara oleh speaker. Nah, di sini ada teknologi pendukung teleponi modern. VoIP protokol ya, Voice over IP itu SIP, H323 RTP. Kodek suara J711J729, AMR Opus. Quality of service untuk menjaga kualitas panggilan di jaringan data. Encryption untuk menjaga kerahasiaan komunikasi, misalnya SRTP. Nah, di sini contoh aplikasi telepon di dunia nyata ya. Jadi telepon ini kan untuk komunikasi ya. Jadi bisa komunikasi pribadi, misalnya telepon rumah, handphone, WhatsApp call, yaitu VoIP, terus FaceTime ya. Jadi sekarang kemana-mana kan orang bawa handphone. Kalau dulu telepon rumah nggak bisa dibawa-bawa. Tapi sekarang semua orang kayaknya punya handphone ya. Terus bisnis, misalnya sistem PBX, Private Branch Exchange,
atau sekarang IP PBX.